Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bulan suci Ramadan dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pada ayat lain dinyatakan bahwa Al-Qur'an turun pada malam Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini berarti bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Qadar itu yang menurut Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan ruh Jibril silih berganti turun seizin Tuhan, dan kedamaian akan terasa hingga terbitnya fajar. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, di sisi lain dalam rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan disisipkan ayat yang mengandung pesan tentang kedekatan Allah SWT kepada hamba-hambanya serta janjinya untuk mengabulkan doa siapapun yang dengan tulus berdoa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak sekali keutamaan yang dijumpai di dalamnya. Di antaranya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama, bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi oleh Allah. Dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya, ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Asy-syayatinu suffidati wan nari abwabu ghulqat wal jannatu abwabu futihat Ramadhanu jaa idza." Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ya, apabila datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa. Likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim memiliki doa yang mustajab terkabulkan yang ia berdoa sengaja dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian salasun la turaddu da'watuhum as-saimu hina yuftiru wal imamu wal adilu da'watul mazlumi. 3 hal yang tidak tertolak doa mereka: orang yang berpuasa ketika berbuka, imam atau pemimpin yang adil, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Ya, ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat tiada sesembahan yang hak selain Allah, tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian selanjutnya yaitu pada bulan mulia ini disunatkan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih, sholatnya di malam hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat tarawih itu sholat malam pada bulan Ramadan untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendirikan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan, ya, selanjutnya pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Ya, dianjurkan kita membaca doa Ramadan. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mendirikan sholat pada malam pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Malam ini terdapat pada malam 10 malam terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim wajib untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa di bulan suci yang penuh ampunan ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian puasa adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang mendapatkan halangan sehingga tidak dapat menjalankan ibadah tahunan itu, ya, diwajibkan baginya untuk mengqadha atau mengganti puasa di bulan lain selain Ramadan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ya, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Lantas apa saja yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan? Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Ya, di antaranya yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam mulut.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian paling dasar puasa adalah menahan makan dan minum pada waktu yang ditentukan. Jadi, apabila seseorang memasukkan sesuatu lewat lubang pada anggota tubuhnya dengan sengaja, maka puasanya akan batal. Ya, termasuk makanan dan minuman. Ya, mereka masuk melalui tenggorokan. Yang kedua, berhubungan badan suami istri, apalagi yang bukan suami istri. Seorang muslim dilarang berhubungan intim di siang bolong saat berpuasa, meskipun hubungan badan itu terjadi antara suami istri yang sah. Ya, jadi tak boleh kita berhubungan intim suami istri di siang bolong saat puasa, batal puasanya. Kemudian muntah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sengaja muntah dia dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau apapun itu, maka puasanya akan batal. Namun bila tidak sengaja seperti sakit, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau sengaja dimasukkannya supaya menunjukkan bahwasanya dia akan batal puasa, dicucuknya mulutnya itu, masukkan tahap benda tahap apa, sehingga lama kelamaan dia mual dan muntah, akhirnya batal puasanya, baru boleh makan dia. Itu disengaja tak boleh. Kalau dia tak disengaja, maka hal itu boleh dilanjutkan lagi puasanya, dia tak batal puasa. Ya. Kemudian selanjutnya keluar air mani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar mani dengan sengaja saat sedang puasa membatalkan puasa, baik itu karena berhubungan badan atau masturbasi. Namun bila keluar mani karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Ya, di siang hari dia mimpi basah kita bilang, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian yaitu haid atau nifas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi perempuan yang mengalami haid saat berpuasa, maka secara otomatis puasanya akan batal dan wajib menggantinya di hari lain. Senada dengan itu juga berlaku bagi perempuan yang mengeluarkan darah akibat proses melahirkan, yaitu nifas. Ya, dia terus menerus juga seperti haid, keluar setiap saat. Kemudian gila. Bila seseorang hilang kesadaran atau mendadak gila, maka puasanya batal. Alasannya, puasanya hanya diwajibkan kepada orang yang sehat akal dengan penuh kesadaran. Jadi orang gila, ya, tak wajib puasa. Ya, batal puasanya tiba-tiba dia gila. Bisa jadi terbentur dengan benda tumpul kuat-kuat, hilang ingatannya, batal puasanya. Yang terakhir adalah murtad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murtad, ya, syarat utama menjalankan puasa Ramadan adalah percaya bahwa perintah puasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak lagi percaya dengan Allah dan perintahnya, maka secara otomatis puasanya akan batal. Ya, murtad itu keluar dari agama Islam. Ya, tidak percaya dengan agama Islam lagi, berarti murtad, orang yang keluar, ya, dari agama Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam materi kita, yaitu hal makruh dalam puasa yang perlu kita hindari. Makruh dalam kaidah fikih, amalan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak mengandung dosa, itu dinamakan makruh.
Jadi makruh puasa atau puasa makruh adalah perkara atau hal yang jika sahabat lakukan atau saudara-saudara lakukan ketika berpuasa akan berpotensi merusak pahala puasa. Karena hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui apa saja makruh puasa di bulan Ramadan. Berikut nanti saya sampaikan perkara makruh ketika puasa yang dianjurkan untuk ditinggalkan karena berpotensi merusak kesempurnaan puasa. Yang pertama, tidur terlalu lama. Apakah tidur di bulan puasa makruh? Jawabannya ya. Jika kita tidur terlalu lama ketika sedang berpuasa maka dihukumi makruh. Tidak terlalu lama akan membuat kita lalai hingga meninggalkan kegiatan wajib dan produktif lainnya seperti sholat, sekolah, ataupun bekerja. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban lain. Hal ini tidak diperbolehkan dan dihukumi makruh dalam puasa. Karena sesungguhnya semua hal yang berlebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bisa kita lihat di dalam fikih bab puasa kitab Taqriratus Sadidah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini termasuk makruh puasa karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam kerongkongan sehingga dapat membatalkan puasa kita. Dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wudu dan basahi sela jari-jari, perbanyaklah dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali bila sedang berpuasa. Jadi kalau dalam berpuasa kita dilarang oleh Nabi. Ini dijelaskan juga di dalam Majmu'ah Al-Fatawa di halaman 266. Kemudian yaitu berbekam, mengeluarkan darah. Bekam itu mengeluarkan darah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh puasa yang kedua adalah berbekam. Selanjutnya adalah berbekam. Melakukan bekam saat puasa merupakan hal yang makruh karena berbekam akan membuat tubuh menjadi lemah. Kemudian selanjutnya yaitu mencicipi makanan tanpa ada hajat atau keperluan termasuk makruh puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencicipi masakan ketika puasa hukumnya makruh kecuali ada hajat atau kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan adalah seorang ingin memastikan hidangannya tersaji dengan baik. Lalu bagaimana cara kita untuk memastikan rasa dari masakan di rumah? Caranya adalah dengan meletakkan makanan di ujung lidah, dirasakan, kemudian dikeluarkan dan tidak ditelan walaupun sedikit pun. Ya, ini termasuk di dalam kitab Hasyiah Bajuri Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian selanjutnya yaitu menggosok gigi. Sebaiknya jemaah sekalian menggosok gigi dilakukan setelah makan sahur. Tidak perlu diulang pada siang hari. Sebagian ulama memakruhkan apabila seseorang berkumur-kumur atau memberus gigi ketika matahari tergelincir pada waktu petang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah mengumpulkan ludah dan menelannya termasuk makruh puasa Ramadan. Begitu juga menelan dahak.
Menelan ludah dimakruhkan karena bisa mencapai tenggorokan dan seseorang bisa menjadi kuat menahan puasa dengan menelan ludah. Banyak ludahnya, kumpul-kumpul di mulut, telan